الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pujian puji kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mendung ini, tapi sejuk dan mudah-mudahan juga ada sedikit sentuhan buat jiwa kita. Alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat Id bersama. Di dalam level tertentu, jadi kebahagiaan pada pagi hari ini, pada hari kemarin tentunya berada pada level tertinggi gitu, level tinggi. Kenapa sebabnya? Karena memang level tinggi ini barangkali campuran dari memori kita dari sejak kecil dibangun bahwa pada Idul Fitri adalah sesuatu yang agung. Kemudian juga batin kita juga pada level tertinggi juga. Kemudian juga secara fisik juga itu merupakan suatu suatu kebahagiaan sedih karena memang kemenangan kita adalah kemenangan hari ini. Meskipun kemenangan juga levelnya berbeda-beda. Ala level yang rendah, sedang, tinggi, tergantung kepada bagaimana amalan kita pada bulan Ramadan kemarin. Ada yang memang sungguh-sungguh dan sebagainya, barangkali itu sudah level tinggi kebahagiaannya dan amalan juga, pahala juga tinggi. Nah, jadi izinkanlah pada pagi hari ini sebelum dimulai tadi sholat menyampaikan beberapa kegiatan. Seperti ketahui bahwa kita mungkin ringkas saja ya, bahwa karena memang kita menyangkut waktu juga, bahwa kegiatan yang sudah dilakukan pada Ramadan kemarin itu adalah terutama bahwa memang sholat fardu kita tetap sediakan, kemudian sholat tarawih dilaksanakan, kemudian ada kultumnya, kemudian juga berbuka saum di sini, berbuka saum dengan takjil disegerakan, kemudian juga ada simaan, alhamdulillah juga simaannya sudah tamat pada hari ke-20, simaan itu mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian juga ada tadarusan, juga ibu-ibu itu sudah tamat di pertengahan, kalau tidak salah pertengahan Ramadan. Kemudian juga kita melaksanakan sholat malam di 20 hari terakhir. Kemudian juga ada i'tikaf juga. Dan juga ada pesantren kilat. Kemudian juga ya pesantren kilat pada pertengahan Ramadan. Kemudian juga kita menyelenggarakan juga penerimaan zakat infak sedekah serta penyalurannya. Semua kegiatan ini alhamdulillah dibiayai oleh para jemaah sekalian. Dibiayai oleh para jemaah. Jadi sumber-sumber dari jemaah adalah pertama dari iuran, bukan iuran infak dari warga RW 10 ya. Itu terkumpul RW 10 dan sekitarnya terkumpul sebanyak Rp26.805.000. Kemudian juga dari jemaah tarawih ada kotak infak yang biasa disediakan di pada waktu tarawih itu terkumpul Rp18.250.000. Kemudian juga dari para peserta i'tikaf 3.600.000. Jadi total yang terkumpul dana adalah 48.655.000. Nah, kemudian pengeluarannya secara global saja langsung di sini Duda itu adalah sekitar 54 juta 460.000.
itu selisih 5 juta itu dari kas DKM. Jadi itu terima kasih sekali kepada para jemaah yang sudah memberikan semangat baik moral maupun materi. Kemudian juga ini yang paling penting juga adalah pada hari ini zakat infak sedekah juga sudah diselenggarakan dan sudah disalurkan pada pagi hari tadi. Dari zakat fitrah terkumpul 22.840.500 rupiah. Kemudian zakat mal sebanyak 30.550.000. Kemudian juga infak sedekah 10.485.000. Dari fidyah 2.850.000. Jumlah totalnya 66.725.000. Ada beras dari fitrah itu sebanyak 333,25 kg. Untuk zakat fitrah semuanya sudah tersalurkan. Jumlah jiwa muzakinya adalah sebanyak 664 orang, sedangkan mustahiknya adalah 989 orang. Alhamdulillah sudah dibagikan untuk zakat fitrah. Kemudian juga zakat mal sudah terbagikan semuanya tadi sebanyak 10.209.500. Jadi sisa zakat mal itu 20 juta yang terkumpul adalah 20.340.000 rupiah. Itu nanti akan dikelola DKM dan akan disalurkan sesuai dengan nanti kebutuhan. Kemudian fidyah juga sudah disalurkan semuanya sebanyak 2.850.000 rupiah. Nah, jadi intinya bahwa jumlah muzaki sebanyak 664, jumlah jiwa mustahik sebanyak 989, itu alhamdulillah sudah kita laksanakan semuanya. Tinggal menyisakan adalah infak sedekah yang akan dikelola oleh masjid dan zakat mal sisanya sebanyak 20.340.000 rupiah. Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia. Tentu saja itu semangat bersedekah ini, semangat memakmurkan masjid ini, mari kita sama-sama jaga sehingga masjid ini akan makmur terus, karena memang memakmurkan masjid ini tentunya akan selalu membutuhkan dukungan dari bapak-bapak sekalian, baik itu moral maupun material. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah tadi katakan bahwa Ustadz Sigit sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau akan memimpin kita, imam dan kemudian juga khotib juga, imam dan khotib untuk pagi hari ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Tolong lihat kanan kirinya. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran khamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa darabiyu mabsusah afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas taqul rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa sebulan penuh. Kali ini kita berada pada awal bulan Syawal. Ingatlah, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan ini, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Karena apa? Di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, neraka ditutup, hanya memang masih ada satu tersisa, yaitu hawa nafsu kita. Sehingga di bulan Ramadan ini sebetulnya lawan kita hanya hawa nafsu kita masing-masing. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Mari kita terus berdoa kepada Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah. Dan semoga Allah juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah keistiqomahan. Itulah yang kita pinta dalam sholat minimal 17 kali dalam sehari lewat doanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini pertanda kita butuh untuk terus istiqomah. Artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah kepada Allah,
walau sudah mengakhiri Ramadan. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya beberapa perkataan ulama berikut. Yang pertama, Ibnul Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdillah. Ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di depan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadahnya sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah pasca Ramadan. Sekali lagi, kata Wahab bin Munabbih, sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah pasca Ramadan. Bisa terus istiqomah, itulah karomah seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang begitu luar biasa. Sesungguhnya karomah seorang wali Allah adalah bisa terus istiqomah, yaitu continue melakukan amal ibadah, amal-amal kebaikan yang selama ini dilakukan di bulan Ramadan, marilah kita lakukan setelah Ramadan, bahkan harus meningkat di 11 bulan yang akan datang. Lalu bagaimana biar kita bisa terus istiqomah? Ada beberapa kiat secara singkat yang mungkin akan kami terangkan berikut ini. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu hidayah dari Allah, bukan kehebatan kita masing-masing. Sekali lagi, bahwa istiqomah itu adalah hidayah dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus meminta, memohon agar 11 bulan ke depan kita bisa istiqomah, beramal ibadah, bertakwa untuk makin baik, selalu makin baik dan makin baik. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ali Imran ayat 8. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah SAW yang artinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika? Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun, siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu, Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah adalah berusaha menjaga keikhlasan di dalam setiap beramal dan setiap beribadah. Karena kunci diterimanya sebuah ibadah, sebuah amal adalah ada dua yang disingkat dengan imut, ikhlas dan mutaba'ah.
Ikhlas itu semata-mata karena Allah, tidak ingin pujian dari manusia. Mutaba'ah adalah caranya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat, amalan dilakukan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Mohon maaf. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya, aku tidak menerima amalannya, kata Allah, dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqomah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang artinya segala sesuatu yang tidak didasari karena ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah lain. Makanallahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti langgeng, pasti istiqomah. Yang ketiga, hadirin sekalian, untuk agar kita bisa istiqomah beramal ibadah adalah rutin beramal walaupun sedikit. Saya ulangi, rutin beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak namun hanya sesekali saja. Maksudnya seseorang dituntun untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sekali dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah maaf. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6465, riwayat Muslim nomor 783. Mohon maaf. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, agar kita bisa istiqomah dalam amal ibadah pasca Ramadan adalah rajin koreksi diri, evaluasi diri, atau bahasa agamanya adalah muhasabah. Lebih banyak melihat kekurangan diri dibanding melihat kekurangan orang lain. Kalau kita rajin mengoreksi diri, diri kita akan selalu berusaha untuk baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah atau introspeksi diri. Dalam satu ayat di surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Siapkanlah amalan soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amalan soleh yang berujung selamat, ataukah sebaliknya amalan jelek yang berujung celaka? Yang kelima, agar kita bisa istiqomah pasca Ramadan adalah memilih teman yang soleh. Sekali lagi, memilih teman yang soleh. Teman bergaul amat penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Al-Kahfi ayat 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelit. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga akan zuhud dalam masalah dunia. Bersahabat dengan orang yang suka menggibah, suka membicarakan kekurangan orang lain, maka kita pun akan tertular menjadi orang yang suka menggibah, suka membicarakan kekurangan orang lain. Waspadalah bahwa kalau suatu saat kita diajak bicara oleh orang lain untuk membicarakan kekurangan orang lain, maka suatu saat kita pun akan dibicarakan oleh orang itu pada saat orang itu tidak berkenan kepada kita. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Tuqwa al-Akhwazi, teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya, sehingga semangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Yang namanya sahabat itu menarik atau mempengaruhi. Apalagi kalau kondisi kita tidak kuat, maka kita akan tertarik dari mereka. Ahli hikmat juga menuturkan, seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Sekali lagi, seseorang bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Karena biasanya satu frekuensi orang itu. Kalau dia jadi teman dekatnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Demikianlah khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Minimal memotivasi kita masing-masing untuk bisa terus istiqomah pasca Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa istiqomah di jalan Allah. Agar bisa istiqomah, ada poin ke-6 yang bisa diamalkan, yaitu melakukan saum atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Sekali lagi saya ulangi, karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amal puasa Ramadan. Sehingga mari hadirin sekalian, mulai besok kita sudah bisa melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena dengan kita puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka fadilahnya kita sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Mulainya bisa mulai besok. Hari ini terlarang untuk saum karena masih 1 Syawal. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan melakukannya secara berturut-turut di awal. Tapi jika tidak berturut pun atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas Ramadan ini. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, berakhlak yang mulia, dan lain-lain diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Para sahabat Rasulullah SAW setelah selesai Ramadan 6 bulan ke depan, beliau masing-masing berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah saya di bulan Ramadan. Sedangkan 6 bulan menuju Ramadan berikutnya, ya Allah mudah-mudahan saya disampaikan ke bulan Ramadan berikutnya. Mari kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan doa. Semoga Allah memperkenan setiap doa kita di hari yang penuh kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa najjata minan nar wa najjata minan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang menggenggam hati-hati kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Banyak kekurangan-kekurangan. Namun demikian kami tetap berharap kepadamu ya Allah. Engkau menerima semua amal ibadah kami ya Allah. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkau menjadikan kami menjadi insan yang selalu bertakwa kepadamu dimanapun berada. Menjadi insan yang menjadi contoh teladan di dalam rumah tangga, contoh teladan di masyarakat, dan contoh teladan di dalam bangsa dan bernegara. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin dan ridhamu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.